Kembali lagi di Mindrev. Sebelumnya saya sudah membuat video impresi selama 1 tahun saya menggunakan All New Veloz ini. Di video ini saya bukan bermaksud ingin menjatuhkan atau menghina merek Toyota ya. Tapi di video kali ini saya ingin memberikan saran atau masukan lah untuk Toyota. Karena menurut saya Avanza itu adalah salah satu mobil yang membawa nama Toyota menjadi dikenal saat ini. Iya, Avanza. Siapa yang nggak tahu mobil Avanza gitu? Mobil yang disebut sebagai mobil sejuta umat. Yang kalau di jalanan gitu, disalip nih, di jalan disalip, di depan ada lagi. Disalip, di depannya ada lagi. Dan Avanza juga dikenal memiliki durabilitas yang baik. Makanya Avanza yang generasi pertama itu masih banyak di jalan. Dan itu kalau dilihat kayak gak ada masalah gitu itu mobil. Kayak sehat-sehat aja. Dan itu yang membuat Avanza dikenal memiliki ketangguhan yang baik. Kaki-kakinya badak, awet. Mau dipakai sendiri, mau dipakai kerja, mau dipakai rame-rame, mau dalam kota, luar kota, aman itu mobil. Nggak ada masalah yang berat sampai rusak parah, nggak ada. Nah, semenjak ganti ke Avanza dan Veloz terbaru ini, saya merasa kok malah menurun gitu loh. Padahal kan ini all new, harusnya kan bisa dibuat lebih baik gitu. Memang mobil ini fun to drive, handlingnya enak, kabinnya lega, nyaman. Dibanding Avanza sebelumnya ini nyaman lah. Tapi seharusnya all new seperti ini juga diimprove. Ini malah secara build quality menurut saya kok kurang ya. Dan secara durability juga menurut saya kok kayaknya Avanza yang sebelumnya itu nggak kebawa ke sini. Itu menurut saya pribadi ya. Dan problem yang masih saya alami dan belum selesai, bahkan masih belum ada solusi, adalah bau gosong yang masuk ke dalam kabin. Jadi sedikit cerita, saya udah tanya ke 4 bengkel resmi. Salah satunya bengkel tempat saya, showroom saya beli mobil ini ya. Jadi 4 bengkel ini saya udah tanya di Cipondo, Toyota Cipondo, Toyota Pasar Kemis, Toyota Puri Kembangan, dan tempat saya beli mobil ini, showroom beli mobil ini di Toyota Kelapa Gading. Dan keempat showroom Toyota ini belum ada solusi mengenai bau gosong ini. Terus saya kan sempat komunikasi sama Toyota daerah Kelapa Gading, karena kan mobil ini saya beli itu daerah Kelapa Gading. Dan waktu itu saya disarankan untuk datang ke bengkel untuk dilakukan pengecekan. Jadi saya pun datang ke sana dan sudah test drive, dan iya memang ada bau gosong yang masuk. Akhirnya dicari bau gosongnya itu masuk dari mana. Bahkan itu sampai 2 hari saya ke sana, dari pagi sampai sore 2 hari untuk mencari bau gosongnya ini dari mana masuknya, dan tidak ketemu. Hari pertama saya ke sana, kabin mobil saya di fogging, dan katanya di bagian ruang mesin itu ada celahnya, ada asap yang keluar. Jadi di dalam di fogging ada asap yang keluar dari ruang mesin. Itu sudah ditutup celahnya. Saya nggak tahu celah yang mana ditutup itu, tapi katanya sudah ditutup. Itu pun masih tembus bau gosongnya. Akhirnya beberapa hari kemudian deh, saya masih konsultasi ya, masih ngobrol-ngobrol sama orang showroom, dan mereka sempat ingin membongkar bumper belakang mobil saya. Tapi saya nggak kasih. Kenapa saya nggak kasih bongkar? Karena saya takutnya udah dikasih bongkar, tahu-tahu
bukan dari situ masalahnya. Nanti malah dibuka-buka sana sini, ditutup-tutup celahnya, malah jadi masalah baru saya takutnya. Ya mobil ada celah itu wajar karena kan untuk jalur masuk oksigen juga supaya kita bisa bernafas gitu. Cuman kalau celahnya ini ditutup-tutup semua, nanti malah jadi masalah baru, saya takutnya itu. Ya udah, jadi akhirnya saya nggak kasih bongkar bumper dan bau gosongnya ya masuk hingga saat ini. Dan jujur menurut saya bau gosongnya ini mengganggu sekali, gak enak banget baunya. Dan meskipun itu hanya terjadi di RPM tinggi atau di kecepatan tinggi, cuman kan mengganggu banget ya. Mungkin harusnya ada solusi dari Toyota ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya yang kurang nyaman adalah transmisinya ini. Jadi memang di jalanan mulus transmisinya ini nyaman, memang nyaman. Transmisinya CVT. Tapi kalau untuk melewati medan seperti tanjakan turunan, justru menurut saya transmisi CVT ini agak berat tarikannya. Saya pernah sewa Avanza. Waktu itu saya sewanya di Kalimantan. Ini sedikit cerita ya. Jadi saya sewa Avanza melewati tanjakan Vandering. Dan itu Avanzanya mesinnya 1300 tahun 2017, transmisi Matic, kilometernya juga udah tinggi 200 ribuan. Dan ketika melewati tanjakan tanpa saya matikan AC, mobilnya enteng-enteng aja. Padahal saat itu mobilnya diisi 6 orang penumpang dan bagasinya penuh. Tapi bisa gitu, enteng melewati tanjakan seperti tanjakan Vandering di Kalimantan itu. Nah, di sini saya justru malah ragu karena saya pernah bawa mobil ini bertiga ke puncak, itu aja udah berasa beratnya. Terus juga saya pernah berenam di mobil ini dan ya saya iseng-iseng tes di tanjakan mall. Agak berat memang transmisinya ini. Jadi saya rasa ini agak kurang cocok kalau dipakai untuk tempur. Terus juga kan ini kan menggunakan sabuk. Kalau sabuk CVT itu tidak cocok melewati medan yang berat karena dikhawatirkan sabuk transmisinya bisa putus. Dan sabuknya itu kan tidak kenal waktu ya. Kalau mobilnya apalagi sering dipakai tempur, itu kan ya bisa aja gitu loh. Pakai mungkin 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba putus, kita kan nggak tahu. Memang hanya waktu yang bisa menjawab apakah transmisi CVT ini bisa awet atau tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik dipikirkan durabilitasnya ketimbang menunggu waktu yang menjawab apakah transmisi CVT ini awet atau tidak. Karena kan mobil dipakai untuk tempur. Ya kalau tiba-tiba putus, sabuknya bagaimana? Malah jadi mahal. Ya transmisi ini juga agak mahal sebenarnya kalau misalkan rusak. Jadi itulah kenapa menurut saya kok durabilitasnya Avanza dan Veloz sebelumnya itu nggak terbawa ke sini. Apalagi transmisi CVT itu kan katanya dikenalnya itu hemat, irit. Tapi ini saya di dalam kota aja dapatnya cuma 11, cuma 12. Saya yakin angka segitu pun nggak jauh dari Avanza versi RWD. Avanza RWD kayaknya juga segitu deh, sekitar 11-12an deh. Jadi ini nggak membuat Veloz ini lebih irit, jadinya sama aja. Cuman ya dibilang nyaman, oke, nyaman. Dibilang tenaganya enak, oke. Tapi kalau untuk tarikan awal, apalagi melewati medan tanjakan turunan, ini menurut saya kurang cocok lah. Terus juga yang ketiga adalah build quality-nya. Nih, ini kalau ini saya tekan nggak pakai tenaga dan ini aja udah goyang-goyang, kelihatan nggak nih? Tuh, ini nggak pakai tenaga loh. Kalau pakai tenaga, ini pakai tenaga nih. Terus juga di bagian sini, ini goyang-goyang semua.
Terus juga ada beberapa panel yang bunyi. Ada yang komen di video saya sebelumnya mengenai Veloz ini, katanya bunyinya dari sini. Jadi ini goyang-goyang dia bunyi. Terus ini juga sempat bunyi, cuman udah saya kasih solasi nih. Bunyi kan? Ini goyang-goyang. Terus juga fit and finishnya tuh, aduh Toyota, kok bisa ini bekas-bekas cetakan nih, lengkungan, tutupnya miring, setirnya lurus, tutupnya miring. Nih, bekas cetakan lagi. Kok Toyota harganya ini si Veloz ini sudah 300 juta, tapi kok kayaknya malah berkurang gitu loh soal build quality-nya. Harusnya Toyota bisa improve lah mobil ini, karena kan kembali lagi ini mobil yang membawa nama Toyota tuh naik jadi dikenal. Ini Toyota harusnya bisa improve nih untuk build quality-nya, bunyi-bunyi ini bisa diimprove harusnya. Terus juga yang keempat menurut saya yang ada apa ya, rasa Avanza sebelumnya tuh hilang di sini. Rasa Avanza RWD hilang di sini adalah soal kapabilitasnya. Ya, saya sempat bilang di video saya sebelumnya kalau mobil ini ground clearance-nya agak kurang tinggi menurut saya. Apalagi approach angle-nya atau bumper depannya ini juga agak rendah menurut saya. Jadi kalau misalkan parkir nih, kepalanya masuk ke dalam gitu kan, kepalanya di dalam nih di parkiran mall, kan biasa ada batu pembatasnya itu. Nah itu deket banget tuh sama bumper. Nih saya tunjukin nih. Jadi jarak dari bumper ke tanah itu deket banget tuh, nggak sampai sejengkal saya, deket banget. Jadi kalau ada batu pembatas di parkiran ini mesti hati-hati, takutnya ini malah mentok. Terus juga ground clearance-nya mobil ini tuh agak kurang tinggi. Ini aja nggak sampai sejengkal saya. Ya memang di atas kertas sih 200 mm ya, cuman harusnya kan bisa dibuat lebih tinggi untuk ground clearance-nya. Apalagi wheelbase mobil ini kan sudah memanjang. Ini kan wheelbase-nya kalau saya nggak salah 2750 mm. Itu sepanjang Innova Reborn wheelbase-nya. Jadi harusnya untuk approach angle dan ground clearance bisa dibuat sedikit lebih tinggi. Kalau untuk departure angle sebenarnya sih nggak masalah, masih aman. Ya memang kalau soal ground clearance-nya ini sebenarnya ada Toyota Rush yang memiliki ground clearance lebih tinggi. Cuman kan ini mobil MPV, otomatis nyaman untuk membawa keluarga. Dan saya rasa kapabilitas itu juga penting, karena takutnya nih pergi rame-rame gitu kan, tiba-tiba nyangkut, mentok kan. Ini menurut saya pribadi ya, kalau teman-teman ada saran atau masukan lain, atau mungkin ada komentar lain, teman-teman bisa share kok di kolom komentar gitu. Jadi ya saling berbagi cerita lah. Tapi kalau menurut saya pribadi, Toyota harus ya membenahi lah, harus memperbaiki. Apalagi ini harganya sudah mahal banget, ini mobil sudah 300 juta. Dan kalau build quality-nya masih seperti ini, wah saya justru malah bingung. Bingungnya kenapa? Karena ini kan all new, harusnya kan baru, dibuat lebih baik dari generasi sebelumnya. Harusnya ada perbaikan dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya build quality-nya biasa saja, maka di generasi terbaru ini kan harusnya diimprove, harusnya diperbaiki. Jangan malah makin tipis bahannya. Tuh. Terus juga kalau misalkan ada problem nih kayak bau gosong masuk ke kabin, terus CVT-nya juga nih yang menurut saya agak berat tarikannya, terus juga malah ndundutan juga di jalan, kayak ndundutan gitu. Kalau lagi lambat atau ngerem, harusnya cepat dicarikan solusinya gitu. Apalagi ini mobil kan udah dari berapa tuh? Tahun berapa ya launching?
Kayaknya tahun 2021 deh Veloz ini. Saya lupa 2021 akhir apa 2022 awal. Tapi itu sudah 1 tahun, harusnya dicari nih solusinya apa gitu. Sekali lagi, video ini saya buat bukan untuk menjatuhkan merek Toyota ya, bukan. Ya itu aja sih dari saya mengenai All New Veloz ini ya. Ya siapa tahu Toyota akan melakukan facelift atau major change. Semoga build quality-nya bisa di improve, apalagi terutama di fit and finish-nya. Jangan lupa like, subscribe juga, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata maupun dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih telah menonton.